mencintai tahta Wilwatikta. Aku adalah Gajah Mada, atau dikenal dengan nama lain Jirnodara. Aku lahir pada tahun 1280. Aku adalah prajurit setia dari Majapahit, bercita-cita menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Waktu itu, pada tahun 1319, aku sedang berada di taman istana bersama dengan Mahapati Karyatara. Angin berhembus kencang, mendung hitam menyelimuti langit Majapahit, seakan memberi pertanda. Lalu Mahapati Aryatara menatapku dengan penuh tajam. Lalu dengan ketegasannya ia berkata, "Hai Gajah Mada, aku mendengar bahwa dalam waktu dekat ini akan ada sebuah makar. Dan tanpa disangka-sangka, Rakuti dari Dharma Putra Winesuka adalah dalangnya. Aku menugaskanmu untuk memimpin penyelidikan ini. Aku memberimu tanda sebagai Mahapati sementara Majapahit. Jaga kehormatanku sebagai Mahapati." Lalu aku menerima tanda sebagai Mahapati. Lalu aku langsung mengumpulkan pasukan Bayangkara dan langsung melakukan penyelidikan siapa saja yang berada di dalam anggota makar ini. Aku bersama dengan Gagak Bongol langsung pergi ke dalam 3 pasukan besar Majapahit. Yang pertama, kami masuk ke dalam pasukan besar Jalapati yang dipimpin oleh Tumenggung Banyaksora. Salam hormat dariku, Tumenggung Banyaksora. Ia terkejut melihatku dengan penuh tanda. Lalu ia bertanya, "Ada apa Gajah Mada? Engkau mencariku?" Lalu dengan hati-hati aku memberitahunya rencana makar dari Rakuti ini. Lalu dengan wajah yang begitu pucat, dengan penuh tekad, ia menjawab, "Apa? Rakuti dari Dharma Putra Winesuka melakukan makar? Aku adalah orang pertama yang menentangnya. Jika perang itu terjadi, segera beritahu aku. Akan segera aku siapkan pasukan Jalapati." Mendengar itu, aku langsung begitu lega. Aku meninggalkan pasukan itu. Lalu kami berada di pasukan yang kedua, yaitu pasukan Jalayuda yang dipimpin oleh Tumenggung Panjiwatang. Jantungku berdebar kencang. Aku yang seorang bekel membawa tanda Mahapati di hadapan seorang Tumenggung. Salam hormat dariku, Tumenggung Panjiwatang. Dengan sangat terkejut, ia memandangiku yang membawa tanda Mahapati ini. "Ada apa, Gajah Mada? Tidak biasanya engkau mencariku." Lalu aku memberitahunya tentang rencana makar dari Rakuti. Lalu ia menjawab, "Aku sudah tahu tentang itu. Aku adalah orang yang netral. Aku bisa saja membela Mahapati Aryatara, membela Srijaya Negara. Ya, bisa disebut membela Maha."
bisa saja aku membela Majapahit. Juga bisa saja aku membela Rakuti. Dengan penuh amarah. Mendengar itu, amarahku langsung terbakar. Kakak Bongol bersiap menguduskan pedang. Tetapi aku memberinya isyarat. Kita tidak boleh gegabah akan itu. Lalu, perjalanan kami belum usai. Kami meninggalkan pasukan Jalap Yuda dengan penuh amarah. Kami datang ke markas pasukan besar yang ketiga, pasukan besar Jala Renanggana yang dipimpin oleh Tumenggung Pujo Teluntar. Kami sampai di sana, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dengan penuh kebingungan, Kakak Bongol bertanya kepadaku, Kakang Gajah Mada, tidak ada seorang pun di dalam markas ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku sejenak berpikir, kebingungan. Sepertinya pasukan Jala Renanggana adalah anggota dari Rakuti untuk melakukan makar ini. Baiklah, kita harus kembali ke istana lalu melapor kepada Prabu Sri Jayanegara. Lalu kembali ke istana, kami melapor kepada raja. Sungguh terkejut raja mendengar itu. Rakuti dari Dharma Putra Winesuka melakukan makar. Ini sungguh di luar bayanganku. Orang kepercayaan raja melakukan makar, sungguh pengkhianat. Gajah Mada segera siapkan pasukan. Bila tiba-tiba terjadi serangan, aku langsung menyiapkan pasukan. Tapi tiba-tiba dalam gelapnya malam muncullah seorang pria misterius. Ia berkata kepada aku, "Hei Gajah Mada, aku tahu bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi makar. Makar yang dipimpin oleh Rakuti dan Dharma Putra Winesuka. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tetapi kau harus mewaspadai suara burung hantu. Nada bicaranya yang berat dan penuh rahasia membuatku terbingung. Ia meninggalkanku yang masih diselimuti rasa kebingungan. Suara butung hantu? Apa itu sebuah kode rahasia dari Bayangkara? Aku tidak punya waktu untuk berpikir itu saat ini. Lalu aku langsung menyiapkan pasukan besar. Perang pun tiba. Kami dari pasukan Bayangkara berserta dengan pasukan Jalapati berperang dengan penuh percaya diri. Lalu Rakuti dengan penuh kebenciannya ia berkata, "Aku Rakuti. Aku sendiri yang akan membunuh Prabu Sri Jayanegara dengan tanganku sendiri." Mendengar itu, aku begitu marah. Aku langsung menyerangnya dengan penuh amarah itu, hingga kemenangan hampir di tangan. Dan pasukan Jalayuda yang dipimpin oleh Panji Watang datang, dan mereka membantu pasukan dari Rakuti. Demi keamanan dari Prabu Jayanegara,
Aku memerintahkan pasukan Bayangkara untuk mundur, untuk mengamankan raja ke tempat yang lebih aman. Kami berperang dengan rasa yang begitu lelah. Lalu kami beristirahat di suatu tempat yang dinamakan Mojo Aku. Di sana kami beristirahat dengan tenang, dan tiba-tiba kami diserang. Di dalam kekacauan malam itu, duka menyelimuti kami. Mahisa Kingkin terbunuh karena difitnah sebagai mata-mata dari Rakuti. Kakak Bongol begitu menyesal karena telah membunuhnya tanpa sebuah bukti. Lalu dengan rasa duka itu, kami kembali melakukan perjalanan. Kami datang ke suatu tempat yang disebut Badender. Di sana adalah tempat yang sangat aman. Tiba-tiba Aji Pradabasu mengajakku berbicara. Kakang Gajah Mada, aku ingin memberitahumu sesuatu, bahwa Mahisa Kingkin bersamaku dalam perang itu. Jadi tidak mungkin dialah pengkhianat kita. Berarti masih ada pengkhianat di kubu Bayangkara. Lalu aku membuat sebuah rencana, dan tibalah perayaan desa. Aji Pradabasu berbicara kepada semua anggota Bayangkara. Teman-teman, bagaimana jika dalam kesenangan ini kita menirukan sebuah suara binatang yang sangat kita sukai? Lalu semua pasukan Bayangkara menirukan suara-suara binatang. Tiba-tiba suara burung hantu keluar dari mulut Bango Lumayang. Pasukan Bayangkara, segera berkumpul. Aku merintahkan mereka untuk berkumpul. Kakak Bongol, ternyata kaulah pengkhianat selama ini. Dengan penuh kaget, pasukan Bayangkara yang lain langsung melihat kepada arah Bango Lumayang. Lalu Bango Lumayang berlari ke arah kamar dari Prabu Sriwijaya Negara. Ia membawa Prabu, menunggangi kuda, dan membawa lari. Kami dari pasukan Bayangkara berlari mengejarnya. Tetapi ini hanyalah sebuah jebakan. Yang bersamanya adalah Aji Pradabasu. Lalu Aji Pradabasu membuka penyamarannya di atas kuda. Dan dengan kagetnya Kakak Bongol, ia ditusuk dengan belati oleh Aji Pradabasu hingga ia tewas. Setelah kejadian itu, sudah tidak ada lagi pengkhianat di kubu Bayangkara. Kami kembali ke Majapahit, melewati ruang bawah tanah yang langsung tertuju kepada kamar dari Rakuti. Dengan kagetnya, Rakuti melihatku
Gajah Mada, apa yang sedang kau lakukan di kamarku? Aku menjawab dengan santai. Kali ini, akulah yang akan membunuhmu, Rakuti. Aku langsung menyerangnya. Seketika, Rakuti terbunuh di tanganku. Dan Majapahit kembali di tangan Prabu Sriwijaya Negara. Jika ingin menguasai Majapahit, harus melewati aku terlebih dahulu. Akulah Gajah Mada, sang beteng tahta Bilwatikta.